Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang kembali kepada praktikan mata kuliah metode numerik tahun 2021. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 6, yaitu interpolasi Lagrange. Nah, sebelum masuk ke soal di modul, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu interpolasi Lagrange. Jadi, interpolasi itu sendiri adalah proses menemukan dan mengevaluasi fungsi yang grafiknya melewati himpunan titik-titik yang diberikan. Interpolasi digunakan untuk memperkirakan suatu fungsi hanya dengan data-data yang telah diketahui. Nah, adapun interpolasi Lagrange itu pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga atau interpolasi Newton. Jadi, diberikan n tambah 1 titik data, yaitu x0, fx0, x1, fx1, sampai xn, fxn dengan xi tidak sama dengan xj untuk i yang tidak sama dengan j. Nah, kemudian titik-titik tersebut akan diinterpolasi dengan fungsi polinom berderajat kecil sama dengan n. Adapun bentuk umum polinom interpolasinya ditulis sebagai berikut. Nah, dengan fungsi fi itu sendiri adalah fxi dan fungsi li itu adalah sigma kali x kurang xj dibagi xi dikurang xj. Untuk j sama dengan 0 sampai n, di mana j-nya tidak sama dengan i. Selanjutnya, kita akan bahas soal di modul. Soal yang pertama, tulis pemrograman fungsi MATLAB P sama dengan leg n yang menghitung nilai-nilai dari polinom interpolasi Lagrange yang menginterpolasi titik-titik data yang tersimpan di dalam vektor x dan diplot di titik-titik z. Z di sini berfungsi sebagai x pada persamaan 1. Persamaan 1 kita adalah persamaan yang bentuk umum polinom tadi. Nah, adapun fungsinya itu kita bisa tuliskan sebagai function P sama dengan log n, di mana inputnya nanti adalah A, B, X, Y, dan DZ. Nah, selanjutnya kita setting N sama dengan length X dikurangi 1, yaitu N sama dengan panjang X yang dikurangi dengan 1. Kemudian ada vektor Z, di mana Z ini itu adalah vektor yang isinya titik-titik dari A sampai dengan B, yang jaraknya sebesar dz. Kemudian itu ada P sama dengan zeros size Z, di mana zeros ini adalah matriks yang isinya adalah 0. Selanjutnya, untuk I dari 1 sampai dengan n tambah 1, kita setting L ini adalah matriks yang isinya 0 seukuran Z tadi. Nah, untuk J sama dengan 1 sampai n tambah 1, kita cek jika I-nya tidak sama dengan J, maka kita setting L-nya itu adalah seperti ini. Yang sebaris ini tuh merupakan rumus L kita pada interpolasi Lagrange pada slide sebelumnya. Nah, jika nanti I-nya sudah sama dengan J, kemudian berlanjut lagi terus sampai nanti ketika I-nya sudah sampai n tambah 1, nanti kita akan set P-nya itu adalah P ditambah YI dikali dengan L. Rumus P di sini itu juga merupakan rumus dari interpolasi Lagrange pada slide sebelumnya. Jadi, ini merupakan function ataupun script pada MATLAB untuk interpolasi Lagrange. Kemudian, soal nomor 2, plot fungsi eksponen x pada x di mana x-nya itu adalah dari interval 0 sampai 5 dengan kurva yang cukup mulus. Nah, catatan karena variabel x dan y sudah digunakan, maka kita gunakan variabel lain untuk mendefinisikan absis dan ordinat. Misalkan variabel xx dan yy. Jadi, adapun sintak untuk soal nomor 2 ini adalah xx sama dengan 0, 0,01, dan 5. Jadi, maksud yang baris pertama ini tuh kan kita disuruh mendefinisikan variabel absisnya itu sebagai xx karena pada soal nomor 1 kita sudah menggunakan variabel x. Nah, kemudian
nilai X kita ini itu adalah elemen dari interval tutup 0,5. Nah, sehingga X kita pasti juga elemen dari interval tutup 0 sampai 5. Nah, beda antara titik-titik dari interval tutup 0 sampai 5 ini itu kita setting 0,01. Karena titik 0,01 ini dirasa sudah cukup untuk membuat grafik yang mulus pada fungsi eksponensial X kita. Jadi sintaknya itu adalah ini titik awal kita, kemudian ini beda antar titiknya, dan yang terakhir itu adalah titik akhir kita. Selanjutnya kita definisikan juga variabel y, di mana variabel y itu sama dengan eksponen X. Karena di sini kita menggunakan xx, maka eksponen kita adalah eksponen xx. Nah, selanjutnya kita buat sintak untuk plotnya, yaitu plot xx, eksponen x, dan kita buat tipe plotnya itu adalah k. Kemudian diperoleh plot ataupun grafik dari fungsi eksponensial x kita dari interval tutup 0 sampai 5 seperti yang terdapat di layar. Selanjutnya, soal nomor 3. Definisikan sintak untuk mengambil M titik yang berjarak sama dalam interval tutup A, B, termasuk titik-titik ujung, dan disimpan dalam variabel X. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengambil 5 titik dalam interval tutup 0,5. Nah, maka seharusnya kita memperoleh X-nya itu adalah 0, 1,25, 2,5, 3,75, dan 5. Maka sintak kita itu adalah X, di mana titik awalnya itu A dan titik akhirnya B, dan untuk beda antar titik kita itu kita setting dengan rumus B dikurangi A dibagi M dikurangi 1. Nah, sebagai contoh, misalkan titik awal kita itu adalah 0, kemudian titik akhir kita adalah 5. Dan kita ingin mengambil 5 titik data dari interval tutup 0,5. Nah, bisa kita gunakan sintak yang tadi, yaitu X sama dengan A, B kurang A dibagi M kurang 1 sebagai bedanya, dan titik akhirnya B. Nanti akan diperoleh hasilnya seperti yang terdapat di layar. Jadi, kesimpulannya, pada soal nomor 2 ini, kita menggunakan bedanya itu adalah B kurang A dibagi M kurang 1 sebagai beda antara titik-titik yang terdapat pada interval tutup A, B kita. Selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 4. Gunakan pemrograman fungsi yang Anda buat pada soal nomor 1 untuk menginterpolasi fungsi eksponen X di 2 titik, yaitu 0 dengan eksponen 0 dan 5 dengan eksponen 5. Polinom derajat berapakah yang diperoleh? Plot dalam satu gambar titik data, kurva interpolasi, dan fungsi eksponensial X seperti pada soal nomor 2. Bedakan setiap kurva yang diplot. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan perintah ini. Nah, dalam hal ini, vektor Z harus kita definisikan terlebih dahulu di command window. Nah, jadi langkah pertama kita, itu kita definisikan dulu titik awalnya, yaitu A sama dengan 0. Kemudian titik akhirnya, yaitu B sama dengan 5. Dan X kita, yaitu 0, 5. Kemudian fungsi Y kita, itu adalah eksponensial X. Dan DZ-nya, yaitu adalah 0,01. Selanjutnya, kita gunakan fungsi yang telah kita buat pada soal nomor 1 tadi, yaitu dengan menggunakan sintak P sama dengan log N dalam kurung A, B, X, Y, DZ, di mana variabel-variabel yang berada di dalam kurung ini telah kita input di sebelumnya. Kemudian kita
definisikan juga vektor Z, di mana vektor Z itu merupakan interval yang titik awalnya itu adalah 0, titik akhirnya adalah 5, dan beda antar titiknya itu adalah 0,01. Selanjutnya, kita plotkan dengan sintak X, Y, R0, Z, P, R, XX, YY, dan K. Yaitu sintak ini kita gunakan untuk memplot hasil dari polinom interpolasi Lagrange kita dengan plot eksponensial X kita. Nah, diperoleh grafik seperti yang terdapat pada layar. Jadi, untuk grafik yang merah ini itu merupakan grafik dari fungsi polinom interpolasi Lagrange kita, dan yang ini merupakan fungsi dari eksponensial X kita. Nah, dapat dilihat dari hasil grafik ini, polinom yang dihasilkan itu adalah polinom berderajat 1, karena kurva yang dihasilkannya itu adalah kurva linear atau kurva yang garis lurus. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, gunakan pemrograman fungsi yang kita buat pada soal nomor 1 untuk menginterpolasi fungsi eksponensial X di 3 titik yang berjarak sama dalam interval 0,5. Dalam hal ini, termasuk titik-titik ujung. Polinom derajat berapakah yang Anda peroleh? Buat dalam satu gambar titik data, kurva interpolasi, beserta fungsi eksponensial X seperti pada soal nomor 2. Lakukan hal yang sama untuk 5, 10, dan 20 titik interpolasi. Gunakan sintak yang dibuat pada soal nomor 3. Bagaimana kesimpulannya? Baik, jadi yang pertama yang kita harus tahu itu bedanya soal nomor 4 dengan soal nomor 5. Kalau soal nomor 4 tadi itu X kita hanya 0 dan 5. Nah, pada soal nomor 5 ini kita diminta untuk menginterpolasi di 3 titik yang berjarak sama. Jadi karena masih bisa dicari dengan manual 3 titik yang berjarak sama dengan interval 0,5 ini, maka bisa kita peroleh X kita itu adalah 0, 2,5, dan 5. Kemudian kita definisikan juga fungsi Y-nya itu adalah eksponensial X. Selanjutnya kita gunakan kembali fungsi yang telah kita buat di soal nomor 1, yaitu fungsi log(n). Nah, kita plotkan antara fungsi polinomial interpolasi Lagrange kita dengan fungsi eksponensial X kita. Diperoleh grafik seperti yang terdapat pada slide, yaitu yang merah ini merupakan grafik dari fungsi polinomial interpolasi Lagrange, dan yang hitam ini adalah fungsi dari eksponensial X kita. Dapat dilihat pada grafik bahwa terdapat 3 titik potong, yaitu di titik 0, di titik 2,5, dan di titik 5. Selanjutnya, kita diminta untuk melakukan interpolasi dari 5, 10, dan 20 titik. Nah, untuk titiknya itu 5, jadi kan antara titik awal 0 dan titik akhir 5 itu kita diminta untuk membaginya menjadi 5 titik, sehingga kita gunakan sintak pada soal nomor 3 tadi, dengan bedanya adalah B kurang A dibagi M kurang 1. Nah, untuk sintak yang lainnya itu sama juga seperti kita membagi 3 atau seperti membagi 2 titik, yaitu kita definisikan fungsi Y, kita gunakan fungsi log(n) yang kita definisikan di soal nomor 1, dan kita plotkan grafiknya. Diperoleh grafiknya seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk M-nya sama dengan 10, itu kita definisikan dulu nilai M-nya sama dengan 10, dan sintak berikutnya itu mengikuti sintak seperti M sama dengan 5 atau M sama dengan 3 ataupun M sama dengan 2 tadi. Nah, kita plotkan juga, diperoleh grafiknya seperti ini. Kemudian untuk M sama dengan 20 masih melakukan hal yang sama juga seperti MM sebelumnya, dan kita plotkan grafiknya. Nah, jadi
dapat dilihat di sini perbedaan grafik untuk hanya 2 titik, 3 titik, atau 5 titik, 10 titik, ataupun 20 titik, yaitu pada M sama dengan 10 dan M sama dengan 20 ini, kurva interpolasi kita yang berwarna merah itu tidak lagi nampak karena kurva tersebut diimpit oleh kurva fungsi kita. Nah, ini dapat dilihat perbedaannya. Jadi pada kurva yang hanya 3 titik tadi itu masih jauh kelihatan jelas, yaitu kurva yang merahnya itu kurva interpolasi dan kurva hitamnya kurva fungsi. Nah, pada M sama dengan 5 itu sudah mulai tidak kelihatan tapi masih terlihat antara kurva interpolasi dan kurva fungsinya. Sedangkan pada M sama dengan 10 itu sudah tidak terlihat lagi kurva interpolasinya, dan pada M sama dengan 20 juga sudah hilang total, tidak ada lagi kurva interpolasinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh yaitu semakin banyak titik data yang kita gunakan, maka semakin baik kurva interpolasi yang kita hasilkan. Selanjutnya soal nomor 6. Jadi panggil kembali data dalam file Excel pada praktikum sebelumnya. Lakukan interpolasi Lagrange untuk data tersebut. Plot kurva interpolasi yang dihasilkan beserta titik-titik datanya. Apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Jadi, pada praktikum 5, itu kan kita sudah memiliki file yang bernama data. File data yang bernama data. Kemudian, jika file data kita itu sudah ada, tinggal kita copy paste saja langsung ke folder tempat MATLAB kita. Nah, kemudian kita panggil file data tersebut dengan menggunakan sintaks berikut. Nah, jika file data tersebut belum ada, maka silahkan ikuti kembali langkah-langkah import data yang terdapat pada praktikum 5. Selanjutnya, kita periksa terlebih dahulu file data yang kita miliki dengan hanya memanggil nama dari filenya. Kemudian setelah kita periksa, kita definisikan absis dan ordinatnya. Jadi dengan cara yang pertama, kita definisikan absisnya terlebih dahulu dengan menggunakan data dalam kurung titik 2. Titik 2 ini artinya kita mengambil semua baris yang terdapat di kolom 1. Nah, kalau untuk yang ordinatnya, kita mengambil semua baris yang terdapat di kolom 2. Nah, kemudian kita definisikan A itu sebagai nilai minimum atau nilai terkecil dari si X-nya, yaitu diperoleh A-nya 12,4. Kemudian kita definisikan B-nya itu sebagai nilai yang tertinggi dari si X-nya. Nah, nanti A dan B ini berfungsi sebagai titik-titik ujungnya. Selanjutnya, kita gunakan sintaks Z untuk mendefinisikan vektor Z tadi, di mana A ini kan titik ujung kita, B ini juga titik ujung kita, dan DZ kita itu 0,01. Kemudian kita gunakan lagi sintaks untuk memanggil function yang telah kita buat, yaitu function lagn. Dan kita plotkan hasil dari polinom interpolasi Lagrange kita. Diperoleh grafik seperti berikut. Nah, diperhatikan bahwa pada grafik ini titik dalam plotnya ini seakan-akan membentuk garis datar. Padahal ketika kita zoom, maka akan diperoleh grafik yang seperti ini. Jadi cara untuk zoom in plotnya ini yaitu di sekitar titik data tadi silahkan tekan tanda plus pada bagian menunya, kemudian di blok daerah di sekitar titik dengan menggunakan klik kiri mouse. Nah, ketika kita zoom in berkali-kali, maka kita bisa peroleh grafik sebagai berikut. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh dari grafik ini itu tuh
kurva polinomnya yang dihasilkan berisolasi sangat kuat, terutama di sekitar titik-titik ujungnya. Nah, hal ini dapat dimaklumi karena data yang kita gunakan itu memiliki ketelitian yang tidak terlalu tinggi, sehingga data yang kita miliki sekarang ini itu memang lebih baik ataupun lebih cocok digunakan dengan menggunakan metode regresi seperti yang dipelajari pada praktikum modul 5. Baik, mungkin sekian penjelasan video mengenai modul 6. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada asisten yang bertugas pada jam praktikum berlangsung. Mungkin diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.